Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari Yesus dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama-sama dengan binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda ditanya misalnya ini ya, kalau saya tanya kepada Anda, ada berapa jenis atau macam cobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus? Oke, ada berapa? 3, oke. Apa aja? Mari kita sebutkan. Yang pertama, saya tidak dengar. Apa? Mengubah batu jadi roti. Oke, yang kedua. Hah? Loncat dari bumbungan bait Allah supaya ditangkap malaikat. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, menyembah setan, tapi kemana? Sebelumnya diajak kemana? Ke tempat yang tinggi, ditunjukkan semua kekuasaan di dunia. Ya kira-kira seperti itulah ya, jadi 3 jenis. Oke. Bagi jemaat Markus, hal itu tidak penting. Ya, tapi saya hanya mengajak Anda untuk mereview bagaimana cara pandang Markus untuk perikop yang tadi kita dengar. Ya. Kalau Anda lihat tadi dalam perikop Injil yang Anda dengar, hal itu tidak ditulis. Ya, hal itu tidak ditulis. Yesus dicoba itu seperti apa dan sebagainya. Hanya ditulis, ya, selama 40 hari Yesus dicobai oleh iblis, titik. Ya. Anda tahu bahwa Markus adalah Injil yang paling tua. Ya. Jemaat-jemaatnya masih dekat dengan peristiwa-peristiwa yang ada di seputaran Yesus. Ya. Sehingga bagi mereka itu tidak terlalu penting. Karena juga nulis itu menjadi lebih panjang. Ya. Karena mereka pasti akan ingat dengan kata-kata Yesus dicobai oleh iblis, mereka langsung menyusun dalam pikiran mereka, dalam ingatan mereka, itu tadi. Oh Yesus itu kalau dicobai itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia tidak perlu diingatkan kembali. Ya.
Kalau mungkin bagi Anda ketika ada kata-kata itu dibacakan, Yesus dicobai oleh iblis, ya enggak ada cantolannya. Tapi bagi jemaat Markus itu akan langsung, oh iya. Itu ya, kira-kira seperti itu. Dan bagi Markus, ya, yang penting itu adalah bagian yang pertama justru. Sekali peristiwa Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Disitulah kunci, kalau Yesus dicobai dan dia tidak jatuh ke dalam dosa, kuncinya apa? Yaitu Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Jadi Yesus yang dipimpin Roh itu memungkinkan dia untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ini kan rumus yang menarik bagi kita juga. Bagaimana kita juga diajak untuk atau agar tidak jatuh ke dalam pencobaan, maka kuncinya adalah kita dipimpin oleh Roh. Kebersediaan kita untuk mau dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Kalau kita ngomong cobaan kan setiap waktu dalam hidup kita itu pasti ada. Selama kita hidup itu pasti ada cobaan. Dan kalau ngomong-ngomong tentang cobaan itu kan kalau kita ya kadang-kadang iseng-iseng di bak truk itu kan ada banyak tulisan-tulisan itu. Ya, tentang cobaan, tentang apa, ya, itu kan menarik kadang-kadang. Ya. Saya masih ingat salah satunya di L300 itu di baknya itu tulisannya sing arane urip iku pasti akeh cobaan. Nek akeh saweran iku jenenge, ya itu salah satunya. Jadi nek urip itu ya memang banyak cobaan, tapi kalau banyak saweran itu ya jenenge dangdut. Ya. Bahwa banyak cobaan itu sesuatu yang lumrah dalam hidup manusia. Tapi justru terutama dalam masa prapaskah ini kita diajak untuk piye carane masih ono cobaan, kita tidak semakin jauh dari Tuhan, kita tidak semakin menjadi pribadi yang berdosa, maka inilah kesempatan bagi kita untuk semakin terbuka kepada karya Allah lewat Roh-Nya yang memimpin kita agar kita ya, tidak jatuh ke dalam dosa, tidak jatuh ke dalam pencobaan, dan endingnya tentunya tidak menjadikan kita binasa. Itulah visi dari Injil Markus. Ya. Bertobat, jadi bukan masalah, jadi kan ada seruan tadi ya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi bertobat bukan melulu saat ini hidup kita menjadi lebih baik. Tapi tadi ada arah yang mau kita tuju dalam sebuah pertobatan. Keselamatan. Keselamatan. Kerajaan Allah, Firdaus. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita lihat bagaimana Firdaus itu juga menjadi gambaran tujuan hidup manusia. Yerusalem, ada banyak istilah ya, Yerusalem baru, tanah terjanji. Ia tinggal bersama-sama dengan binatang-binatang liar. Saat mana binatang-binatang liar itu bisa hidup bersama? Kalau Anda perhatikan dalam dalam kitab Yesaya, itu biasanya dibacakan pada masa Advent, ya. Di mana ada serigala itu hidup bersama dengan, ya saya tidak tahu, tapi rumusannya seperti itu. Seorang bayi bermain-main dengan
singa, ular hidup dengan ini dan sebagainya. Itulah gambaran Firdaus. Ya. Saat di mana manusia belum jatuh ke dalam dosa itu kan manusia masih hidup dengan dengan serasi atau dengan selaras dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Maka kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, ada sekat-sekat, tidak bisa hidup dengan ini, ular akan mematuk dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Inilah gambaran, inilah visi yang ingin kita tuju atau yang paling tidak oleh jemaat Injil Markus mau disampaikan. Ya. Sesuatu yang memang jauh atau bukan jauh lah, sesuatu yang memang pada masa yang akan datang, itulah yang harus kita perjuangkan dalam hidup. Jadi lewat pertobatan, lewat percaya kepada Injil. Dengan percaya kepada Injil tentunya kita diharapkan juga tadi. Sabda Tuhan itu menuntun hidup kita. Ya. Mengarahkan hidup kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita pergunakan masa Prapaskah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pertobatan kita, niat-niat kita yang ingin kita bangun untuk hidup lebih baik lagi, itu sungguh-sungguh kita perjuangkan dan tentunya kita mohon agar Roh Allah sendiri yang memimpin kita. Kalau mengandalkan diri kita kuat, padahal apa yang kita katakan sebagai kekuatan itu adalah kelemahan kita, ya bisa jadi kita gampang jatuh. Tapi justru karena kita menyadari kelemahan kita, maka kita perlu untuk membuka diri terhadap kekuatan yang lebih kuat dari diri kita, yaitu Roh Allah. Biarlah Dia yang memimpin dan membimbing hidup kita untuk lebih baik lagi.